أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 103 di catatan kakinya. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, istamalat hadhil ayatul karimatu ala masalaini madrubain lil haqq. Ayat yang mulia ini dalam Ar-Ra'd mencakupi dua permisalan, perumpamaan yang dibuat untuk menjelaskan kebenaran fi sabatihi wa baqa'ih, tentang kekokohannya dan kekekalannya, wal batili fit mihlalihi wa fana'ih, dan juga tentang kebatilan, untuk kebatilan, tentang lenyapnya dia dan rusaknya dia. Faqala ta'ala anzala minas sama'i ma'a, ay mataron. Allah menurunkan dari awan hujan. As-sama kata Syekhul Islam maksudnya adalah al-muzn, awan. Hujan turun dari awan, yaitu mataron, air hujan. Fasalat audiyatun biqadariha, maka lembah-lembah itu mengalirkan air sesuai dengan kadarnya. Ay akhadha kullu wadin bihasabih, setiap lembah akan mengambil bagian dari hujan tadi sesuai dengan kadarnya. Fahadha kabirun wasi'a katsiran minal ma', lembah yang ini besar, dia mampu mencakupi air yang banyak, menampung air yang banyak. Wa hadha shaghirun fa wasi'a biqadarih, sementara lembah yang ini kecil, dia menampung sesuai kadarnya. Wa huwa isyaratun ilal qulubi wa tafawutiha, dan ini adalah isyarat kepada jantung-jantung manusia dan perbedaannya. Faminha man yasa'u ilman katsira, ada dari jantung manusia yang mampu menampung ilmu yang banyak. Wa minha ma la yattasi'u li katsirin minal ulum, ada juga dari jantung manusia yang tidak cukup untuk ilmu yang banyak. Bal yadhiqu anha, bahkan dia sempit dari menampungnya, dari penampungan ilmu tadi. Fahtamala sailu zabadar rabiya, kemudian air banjir akan membawa zabat, yaitu apa, buih rabiya yang mengapung di permukaan. Ai faja'a ala wajhil ma'il ladzi sala fi hadhil audiyah zabadun 'alin 'alaih, maka datanglah di atas permukaan air yang mengalir di lembah-lembah tadi buih yang mengapung di atasnya. Air hujan tadi membuang sampah-sampah, membuang buih-buih, kotoran-kotoran. Sebagaimana ilmu ketika datang, maka dia juga menghilangkan sejumlah syubhat-syubhat, syahwat, keraguan dan sebagainya. Hadza masal, ini suatu perumpamaan. Ibnul Qayyim mengatakan ini adalah masalun ma'i, perumpamaan yang bersifat air, sebagaimana di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib. Wa qauluhu wa mimma yuqiduna alaihi finnari finnar, dan juga buih dari sesuatu yang mereka nyalakan pada benda itu, pada logam-logam itu di dalam api. Hadza huwal masalus tsani, ini adalah perumpamaan kedua. Kata Ibnul Qayyim, masalun nari, perumpamaan yang bersifat api. Wa huwa ma yusbaku finnar, sesuatu yang dilebur di dalam api. Min zahabin aw fiddah, berupa emas ataupun perak ataupun logam-logam yang lain. Maka pembakarannya akan mengeluarkan buih juga, membuang kotoran-kotoran. Ibtigha ahilyah, demi mencari perhiasan, untuk menghasilkan suatu perhiasan. Liyuj'ala hilyatan aw nuhasan aw hadida, untuk dijadikan sebagai perhiasan
atau sekedar sebagai kuningan, kalau nuhas dikatakan kuningan, atau sebagian mengatakan tembaga mungkin, au hadidan, atau memang sekedar untuk bahan-bahan yang terbuat dari besi. Fayuj'alu mata'an, maka dijadikanlah benda tadi sebagai perkakas. Fa innahu ya'luhu zabadun min, karena dia akan diliputi oleh zabat, yaitu apa? Buih dari benda tadi. Nah, yang sudah biasa melihat akan melihat itu. Dulu kakek saya memang kerjanya di bidang seperti ini, pembakaran logam-logam untuk membuat perkakas-perkakas untuk pertanian, juga untuk perkebunan, dan juga untuk barang-barang dapur. Jadi ketika dibakar memang dari besi-besi itu keluar buihnya. Baik. Kama ya'lu dzalika zabadun min, sebagaimana buih itu keluar dari benda yang pertama, yaitu apa? Dari lembah-lembah yang diliputi oleh banjir itu. Kadzalika yadribullahul haqqo wal batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan untuk kebenaran dan kebatilan. Ai idza jatama'a la sabata lil batil wala dawamalah, yaitu jika kebenaran dan kebatilan bersatu, berkumpul, maka kebatilan tidak akan menetap dan tidak akan memiliki kelestarian, kalah dengan cahaya kebenaran. Kama anna zabada la yathbutu ma'al ma, sebagaimana buih tidak akan menetap tatkala bersama dengan air, dia akan dihempaskan, dibawa pergi oleh air. Wala ma'adzahabi wa nahwih, dan juga tidak akan menetap bersama emas dan sebagainya dari logam-logam itu, mimma yusbaku finnar, yang dibakar dan dileburkan di dalam api. Bal yadhabu wa yatmahil, bahkan dia akan hilang dan luntur atau lenyap. Walihada qal, maka dari itu Allah mengatakan, fa ammaz zabadu fayadhabu jufaa, adapun buih maka dia akan pergi tersia-sia. La yuntafa'u bih, tidak diambil manfaatnya. Bal yatafarraqu wa yatamazzaq, bahkan dia akan tercerai-berai dan terpecah belah. Yatamazzaq yaitu terrobek-robek, tapi ini buih ya, bukan kain. Wa yadhabu fi janibail wadi, dia akan pergi di kedua sisi lembah. Wa ya'laqu bisyajar, dia akan menempel di pepohonan. Wa tansifuhur riyah, dia akan ditiup oleh angin. Kalau di Damas itu di jalan utamanya, jalan utama yang belum diaspal, dia lebih rendah dari sekelilingnya, sehingga memang dia jadi jalan raya, tetapi kalau waktu banjir dia jadi sungai memang. Nanti begitu airnya habis, maka akan tersisa di tepi-tepinya itu buih-buih, ada juga biji-bijian mulai memunculkan tunasnya dan seterusnya. Wa kadzalika khubthuz dzahabi wal fiddati wal hadidi wan nuhas yadhhab, demikian pula busuknya, yaitu bagian buihnya, emas, perak, besi dan juga tembaga atau mungkin kuningan, dia akan lenyap. Wala yarji'u minhu syai'a, tidak akan kembali darinya sedikit pun. Kalaupun nanti emas sekian lama mulai diliputi oleh warna yang gelap, itu dari sesuatu, dari buih yang lain, dari kotoran yang lain, bukan yang sudah dibuang, kotoran yang baru. Wala yabqa illal ma, dan tidak ada yang tersisa kecuali air. Wa dzalika dzahabu wa nahwuh, dan tidak ada yang tersisa kecuali emas tadi, emas yang murni setelah dibakar, kecuali kalau sengaja dicampur dan sebagainya dengan logam yang lain. Yuntafa'u bih, diambil manfaatnya. Walihada qal, maka dari itu Allah mengatakan, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutsu fil ard, adapun sesuatu yang bermanfaat untuk manusia maka dia akan menetap di bumi. Kadzalika yadribullahul amsal, demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Kama qala ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan tadi kami buat untuk manusia, ya semua manusia, tetapi tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang mengetahuinya, orang yang sudah memiliki ilmu, memiliki dasar-dasar untuk memahami pendalilan, mengetahui dalalatul alfaz, penunjukan lafaz, mengetahui bimbingan para salaf dan sebagainya. Qala ba'dus salaf, kuntu idza qara'tu masalan minal Qur'an,
Dahulu kala jika saya membaca suatu perumpamaan dari Al-Qur'an falam afham, kemudian saya tidak memahaminya, baka itu ala nafsi, saya menangisi diri saya sendiri. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala menyatakan wa ma yaqiluha illal alimun, tidak ada yang memahaminya kecuali orang alim. Beliau sedih ketika belum punya ilmu tentang itu, tapi tidak tinggal diam, mereka akan terus mencari ilmunya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kembali ke atas, kita di halaman 104 itu. Wa kama annal aradina salasah, ardun roknya disukun, tapi kalau dijamakkan jadi apa, roknya di fathah, aradun, aradin. Sebagaimana bumi itu ada 3 jenis, 3 macam, binisbati ila qabulil ghaith, dari sudut pandang penerimaannya untuk air hujan. Wa kama, sebagaimana demikian. Ini sebenarnya maktuf kemana ini? Kembalinya ke kehidupan hati. Ihdaha, yang pertama, ardun zakiyatun qabilatun lisyarabi wan nabat, bumi yang bagus, zakiyah yaitu yang subur, yang bersih dan mampu menumbuhkan. Dia menerima penyerapan air dan juga mampu untuk menumbuhkan tanaman. Fa idza asabahal ghaisu irtawat, apabila dia tertimpa air hujan, dia akan menyerapnya sampai penuh. Irtawa yaitu sampai penuh. Sampai apa? Hilangnya rasa haus dan dahaga. Wa minhu yusmirun nabatu min kulli zaujin bahij, dan dari air hujan tadi tanaman dari setiap pasangan-pasangan yang megah, pasangan-pasangan yang indah akan memberikan buah. Fadzalika masalul qalbi zakiyyiz zaki, maka itu adalah perumpamaan jantung yang suci dan cerdik, yang cerdas dia. Fahuwa yaqbalul ilma bidzakaih, maka dia dengan kecerdasannya menerima ilmu. Fayusmiru fihi wujuhal hikam, kemudian dia menumbuhkan dengan sebab ilmu tadi sisi-sisi hikmah. Wa dinal haqq, dan agama yang benar, yaitu apa? Amal soleh. Bizakaih, dengan kesuciannya. Tetap ini tentunya apa? Dengan taufik dari Allah Ta'ala. Hatafadz zaka'u faqala lastu binafi'in illa bitaufiqin minal wahhabi. Kecerdasan menyeru, mengatakan saya ini tidak bermanfaat kecuali dengan taufik dari yang maha memberi. Tayyib. Yang celaka tentunya yang diberi kesucian tapi diberi kecerdasan tetapi tidak diberi kesucian hati. Utu zakaan wala utu zakaa, diberi kecerdasan tetapi tidak diberi kesucian hati. Kecerdasannya dipakai untuk menentang Islam seperti Abul Ala Al-Ma'ari dan Ibnu Riwandi. Tayyib, fa huwa qabilun lil ilmi musmirun li mujibih, maka dia ini menerima ilmu kemudian membuahkan apa yang memang diwajibkan oleh ilmu tadi. Wa faqahahu, kalau dia musmirun li mujibihi wa fiqhi, membuahkan pemahamannya. Wa asrari ma'adini, dan mampu membuahkan rahasia-rahasia dari barang galiannya, ma'adin. Wasaniyah, jenis tanah kedua, ardun solbah, tanah yang keras. Qabilatun li subuti ma fiha, dia mampu menerima air tadi, agar air yang ada di tanah tadi menetap di situ, disimpan. Wa hafidhah, dia mampu untuk menjaganya. Fahadhihi tanfa'un nas, maka tanah yang ini memberikan manfaat untuk manusia. Liwurudiha, agar orang-orang datang ke tanah tadi. Wasaqyi minha, memberikan minum dari air tadi atau dari tanah tadi. Walisdira, yaitu apa? Bercocok tanam. Isdira ini wazan apa ini ya? Iftial. Asalnya dal adalah tak. Istira. Nah, kemudian tak dirubah jadi dal agar memudahkan untuk berdekatan dengan zaid. Makhrajnya itu. Wa huwa masalul qalbil hafidhil ilm. Ini adalah perumpamaan jantung yang menghafalkan ilmu. Alladzi yahfadhuh, yang dia hafalkan, yang dia pelihara.
kama sami'ah seperti yang dia dengar. Fala tusrafu fihi walastu fala tasarrufa fihi walastambat. Sesuai enggak ya? Kalau tasarruf ini masdar berarti istimbat berarti apa? Ini fi'il tentunya. Fala tasarrafa fihi walastambat. Dia tidak mampu mengelola apa yang dia hafalkan dan tidak mampu mengambil hikmah-hikmah, tapi dia menghafalkannya. Ya tetap hasil itu ada, kebaikan itu ada, tapi tidak sebaik yang pertama tadi. Balil hifdzil mujarrad, dia hanya menjaganya saja. Fahuwa yu'addi kama sami', maka dia menunaikan ilmu tadi, menyampaikan ilmu tadi seperti yang dia dengar. Wa huwa minal qismil ladzi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk dari jenis manusia yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Terkadang ada yang membawa fikih menuju kepada orang yang lebih fakih dari dia. Makanya kita tidak boleh meremehkan murid-murid kita. Boleh jadi dia lebih fakih, lebih memahami, tinggal apa dipoles, dibimbing baik-baik, kita dapat pahalanya sepanjang murid tadi mengambil manfaat dari ilmu yang kita sampaikan. Baik, wa rubba hamili fiqhin ghairu faqih. Terkadang ada pembawa fikih dia sendiri tidak fakih, dia cuma menghafal. Baik. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih dan juga datang dari sejumlah sahabat. Fal awal kamasalil ghaniyyi tajiril khabir. Jenis pertama itu bagaikan orang kaya, pedagang yang pandai dia biwujuhil makasib, pandai untuk bekerja. Wa tijarah, dia tahu sisi-sisi perniagaan. Fahuwa yaksibu bimalihi masya, dia mampu mengelola hartanya sekehendak hatinya. Bahan modal ada dan kepandaian ada. Wasani masalul ghaniyil ladzi la khibrata lahu biwujuhir ribhi wal maksab. Jenis kedua adalah orang kaya yang tidak memiliki kepakaran dan tidak memiliki pengetahuan tentang apa sisi-sisi cara mencari keuntungan dan pekerjaan, tapi modal ada. Walakinnahu hafidun lima la yuhsinu tasarrufa wa taqalluba fih, tetapi dia menjaga harta yang dia tidak mampu untuk mengelolanya dan mempekerjakannya, menggunakannya, taqallub, menggunakan, tapi dia jaga baik-baik harta yang ada. Wal ardu salisa, sekarang jenis tanah yang ketiga, ardun qa'in wa huwal mustawa, yaitu tanah yang gersang, yang apa itu? Rimal, sebagian ulama mengatakan tanah berpasir. Asal dari qa itu adalah yang landai. Tapi untuk hadis ini maksudnya adalah yang berpasir. Dia adalah yang mustawa. Seandainya memang tulisannya macam itu, bukan mustawi. Intinya dia datar. Alladzi la yaqbalun nabat, tidak menerima tetumbuhan. Wala yumsiku ma'a, dan tidak mampu menahan air. Falau asabaha minal matari ma asabaha, walaupun dia tertimpa air hujan yang banyak, lam tangtafi minhu bisyai', lam tungtafa minhu bisyai', tidak diambil manfaat darinya sedikit pun, karena airnya akan segera pergi. Sekedar apa? Tanah berpasir. Ini secara umum ya, walaupun prakteknya kita lihat di Damas ada tanah yang sangat subur, ada juga di sampingnya itu tanah berpasir yang secara umum memang tidak subur, tapi ada saja makhluk Allah yang mampu hidup di situ, tanaman-tanaman yang memang sangat mampu untuk beradaptasi. Tapi secara umum memang tanah itu tidak layak ditanami. Fahada masalul qalbil ladzi la yaqbalul ilma wal fiqh. Ini adalah perumpamaan jantung yang tidak menerima ilmu dan fikih. Kita baca catatan kaki, dzalika kama qala ta'ala, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Maka kenapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan? Jadi ada jenis yang seperti ini. Ayat ini turun tentang munafikin. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa dzamma man lam yafqah kalamah. Maka Allah mencela orang yang tidak memahami kalamnya. Wal fiqh afasu minal fahm. Fikih itu lebih khusus daripada sekedar pemahaman. Wa huwa, fikih itu apa? Fahmu muradil mutakallimi min kalami, memahami
apa yang diinginkan oleh si pembicara dari ucapan dia. Wa hadza qadrun zaidun ala mujarradi wad'il lafadz fil lughah. Ini adalah kadar yang lebih daripada semata-mata peletakan lafaz di dalam bahasa. Asal dari faqaha ay fahima menurut jumhur. Tetapi kata Ibnul Qayyim kalau di dalam Quran yafqahun ini bukan sekedar yafhamun, tetapi memahami keinginan si pembicara dari kalam dia. Wa bihasabi tafawuti maratibin nasi fi hada tatafawatu maratibhum fil fiqhi wal ilm. Sesuai dengan kadar perbedaan tingkatan manusia dalam masalah ini, dalam masalah kemampuan memahami, maka bertingkat-tingkat pula level-level mereka, berbeda pula tingkatan mereka dalam masalah fikih dan ilmu. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Kembali ke atas, qal wa dirayah, tidak menerima pembelajaran. Wa innama huwa bimanzilatil ardil bawar, dia bagaikan tanah yang hancur. Ada jenis tanah yang memang susah untuk ditanami. Allati la tumbitu wa la tahfat, tidak mampu menumbuhkan tanaman dan tidak pula mampu untuk menjaga air, menyimpan air. Mungkin apa di gurun-gurun itu biasanya. Kebiasaan gurun, kecuali yang Allah perkecualikan. Wa huwa masalul faqiril ladzi la mala lahu wa la yuhsinu yumsiku malan. Dia adalah perumpamaan orang fakir yang tidak punya harta dan juga tidak pandai untuk menyimpan harta. Ada jenis gitu, kita kasihan sama dia, kita kasih sedekah, tahu-tahu malah dihabiskan untuk rokok dan judi. Kita tepuk kepala. Aduh, kami ini dibantu malah tidak paham. Baik. Fal awwal alimun muallim. Jenis pertama adalah orang yang alim dan mengajari orang lain. Wada'in ilallahi ala basirah. Orang yang mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah. Al-basirah kata Syekhul Islam al-ilmu wal bayinat. Ilmu dan penjelasan-penjelasan. Fahadha min warasatir rusul. Ini termasuk pewaris para rasul. Wasani hafidhun mu'addin lima sami'ah. Jenis kedua adalah penghafal yang menyampaikan apa yang dia dengar. Fahadha yahmilu li ghairihi ma yattajiru bihi al-mahmulu ilaihi yattajiru bihi al-mahmula ilaihi wa yastasmir. Dia membawa kepada orang lain suatu modal yang bisa dipakai untuk berniaga. Modal tadi apa? Yaitu al-mahmul yang memang dia bawa itu, dan dibungakan, yastasmir, diinvestasikan. Oh ya, bukan bunga-bunga yang riba tapi harusnya ya. Wasalis, jenis ketiga, lahadha walahadha. Bukan alim, bukan hafid. Fahuwa alladzi lam yaqbal hudallah wa lam yarfa' bihi ra'sa. Jenis orang yang tidak menerima hidayah dari Allah dan tidak mau mengambil kepedulian terhadapnya. Kita walaupun tidak seberapa, paling tak apa? Kita adalah itu hafal beberapa ayat, beberapa surat. Alhamdulillah kalau hafal semua dan juga memahami dengan bimbingan para guru, memahami bagaimana makna dari ayat-ayat, makna dari hadis, tidak sampai apa? Termasuk golongan ketiga insyaallah. Fastau abahadal hadis wa aqsamal khalq. Maka hadis ini, hadis Abi Musa itu mencakupi jenis-jenis makhluk fi da'watin nabawiyah, di dalam masalah dakwah kenabian. Wa manazilahum minha, dan posisi-posisi mereka dari dakwah kenabian. Baik, kisman, dan mereka itu terbagi menjadi dua. Kismun sa'idun wa kismun syaqi. Satu jenis itu orang yang beruntung, berbahagia, dan terbagi dua ya, yang alim dan yang menghafal. Jenis kedua adalah yang celaka, tidak mau mempedulikan ilmu dan huda dari Allah. Kemudian al-hijratu zadul musafir. Judulnya macam itu ya. Hijrah sebagai bekal dari orang yang pergi jauh. Wa ammanau usani minal atba. Adapun jenis kedua dari para pengikut yang berbahagia, fahum atba'ul mu'minin. Mestinya atba ya dengan hamzah qata'. Pengikut kaum mukminin. Jenis pertama kan yang mustaqil, itu para sahabat mampu berdiri sendiri tapi tetap mereka ikut Rasul. Jenis kedua tetap orang baik tapi dikatakan apa? Mereka pengikut bagi kaum mukminin. Mungkin apa? Anak-anaknya masih kecil dan sebagainya. Insya Allah beruntung asalkan dididik dengan baik atau mati di atas fitrah.
min dzurriyyatihim, dari keturunan mereka, alladzina lam yasbut lahum hukmut taklif. Ayo, berarti apa? Memang belum balik. Yang mana belum pasti untuk mereka hukum pembebanan syariat fi darid dunia, di negeri dunia. Wa innamahum ma'abaihim tabaun lahum. Mereka hanyalah menyertai orang tua mereka sebagai pengikut bagi orang tua mereka. Tetap ini beruntung. Wa qala Allah Ta'ala fihim, Allah Ta'ala berkata tentang mereka, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dan keturunan mereka mengikuti mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan, kami gabungkan kepada mereka keturunan mereka, dimasukkan ke surga bersama mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi orang tua tadi dari amalan mereka sedikit pun. Bukan mereka diturunkan derajatnya, tetap mereka sesuai amalan, tapi anak-anak kecil dinaikkan derajatnya agar orang tuanya menjadi semakin berbahagia sampai ke level orang tuanya. Kita baca catatan kaki, qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamih. Allah Ta'ala mengkabarkan tentang karunia-Nya dan kedermawanannya, wamtinanihi wa lutfih, jasanya dan kelembutannya, bi khalqih, kepada makhluknya, wa ihsanih, dan kebajikannya kepada mereka. Apa itu? Annal mu'minina idza taba'athum dzurriyyatuhum fil iman, bahwasanya kaum mukminin jika mereka diikuti oleh keturunan mereka di dalam keimanan, paling tidak apa, walaupun belum balik tapi sudah diajari sholat, diajari mengaji, bukan dibiarkan trek-trekan, dibiarkan bahkan mungkin apa, pergi ke negeri kufar barangkali, tidak demikian, tapi dijaga baik-baik amanah tadi, maka apa, ikut di dalam keimanan. Fil manzilah yulhiquhum bi abaihim fil manzilah, Allah akan menyusulkan mereka kepada orang tua mereka di dalam posisinya, kedudukan di surga, walaupun levelnya tidak setinggi orang tua di dunia. Di dunia orang sudah tua, sudah apa, sudah dewasa, apa itu, sibuk mengaji, sibuk zikir, sibuk membaca Quran, sibuk dakwah. Anak-anak ya walaupun masih apa, suka naik pohon, wajar anak-anak, tapi paling tidak apa, ikut ajaran orang tuanya, ikut beriman, memiliki pemahaman yang baik. Baik. Wa illam yablughu amalahum, walaupun belum mencapai amalan mereka. Kenapa Allah berbuat itu? Litaqurra ayunul aba, agar jiwa-jiwa orang tua mereka itu menjadi tentram. Ayun si mata ya. Kalau mata itu kalau jiwanya tentram, maka mata akan menjadi sejuk, mengalami qor, yaitu apa, sejuk. Ketentraman jiwa digambarkan sebagai apa, yaitu kesejukan mata. Bil abna, dengan adanya anak-anak tadi, indahum, di sisi mereka, fi manazilihim, di kedudukan mereka. Ya suka kalau anak-anak juga ada di level mereka di surga, di tingkatan yang sama. Fa yajma'u bainahum ala ahsanil wujuh, maka Allah menyatukan di antara orang tua dan anak tadi dalam bentuk yang paling bagus. Bi ayyarfa'an naqisal amal, dengan cara Allah mengangkat orang yang kurang amalannya, yaitu anak-anak biasanya. An-naqis sebagai maf'ul bih, makanya dia mansub. Al-amal sebagai apa? Sebagai fa'il dari isim fa'ilnya. Fa'il dari isim fa'il, makanya al-amalu. Baik. Bikamilil amal, bikamilil amali, dengan orang yang sempurna amalannya. Ini pola idhofah sekarang. Kamilil amali. Wala yanqusu dzalika min amalihi wa manzilatih, dan penggabungan tadi tidak mengurangi amalan si orang tua ataupun kedudukan orang tua. Litasawi bainahu wa bainadzak, tayyib, agar menjadi sama antara orang tua dengan anaknya. Ya, tidak dengan cara dikurangi, tapi anaknya lah yang dinaikkan ke atas. Walihadza qol, maka dari itu Allah mengatakan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan kepada mereka keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi dari amalan mereka sedikit pun, amalan si orang tua. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kembali ke atas, kata Ibnul Qayyim,
Fa akhbara subhanahu annahu alhaqa dzurriyyata bi abaihim fil jannah. Maka Allah Subhanahu mengkabarkan bahwasanya Dia menggabungkan keturunan kepada orang tua mereka di surga. Kama atba'ahum iyyahum fil iman. Sebagaimana Allah menjadikan keturunan tadi mengikuti orang tua di dalam keimanan. Walamma kana dzurriyyatu la amala lahum. Tatkala keturunan tadi belum memiliki amalan yang yastahiquna bihi tilka darajat, yang dengan itu mereka berhak mendapatkan derajat seperti orang tua tadi. Allah Ta'ala wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi amalan orang tua tadi sedikit pun. Wa dhamir aidun ilal ladzina amanu. Dhamirnya kembali ke orang-orang yang beriman, yaitu apa? Si orang tua. Ai wa ma naqasnahum min amalihim. Kami tidak mengurangi mereka, tidak mengurangi si orang tua dari amalannya. Bal rafa'na dzurriyyatahum. Tapi kami mengangkat keturunan mereka ila darajatihim, ke derajat orang tua. Ma'a taufiyatihim ujur a'malihim, disertai dengan Allah akan menyempurnakan pahala amalan-amalan si orang tua. Jadi tidak dirugikan si orang tua. Falaisat manzilatuhum manzilata man lam yakun lahu amal. Maka bukanlah kedudukan orang tua itu seperti kedudukan orang yang tidak punya amalan. Bal wafainahum ujurahum. Bahkan kami akan menyempurnakan untuk si orang tua pahala mereka, pahala orang tua. Kemudian fa'alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kemudian kami akan susulkan kepada mereka keturunan mereka fauqa ma yastahiquna min a'malihim, melebihi apa yang menjadi hak si anak dalam masalah amalan anak-anak tadi. Ini sekedar rahmat dan kebaikan Allah. Anak-anak tidak punya hak itu, tapi memang Allah Maha baik. Ini kalau level anak-anak memang tidak sebagus orang tua. Terkadang ada yang dibalik sebagaimana di dalam dalil-dalil yang lain. Summa lamma kana hadzal ilhaqu fi sawabi wad darajat fadlan minallah. Kemudian tatkala penggabungan ini di dalam masalah pahala dan derajat itu memang karunia dari Allah. Farubbama waqa'a fil wahm, maka boleh jadi akan timbul persangkaan anna ilhaqa dzurriyyah aidan hasilun lahum fi hukmil adl, bahwasanya digabungkannya keturunan itu juga akan mereka dapatkan di dalam hukum keadilan. Falam maktasabu, yaitu maksudnya apa? Ini namanya keadilan, kebaikan anak dinaikkan agar sama dengan orang tua. Berarti gimana masalah keburukan? Apakah juga macam itu polanya? Falam maktasabu sayyi'atin aujabat uqubah. Tatkala mereka misalkan apa, si orang tua misalkan, atau mungkin si anak kalau sudah balik melakukan keburukan-keburukan yang mewajibkan adanya hukuman, karena kullu amilin rohinan bikasbih, maka setiap orang yang beramal dia akan terikat dengan usaha dia, dengan hasil kerja dia tadi. La yata'allaqu bi ghairihi syai', tidak terkait dengan yang lain sedikit pun. Jadi orang tua tidak dirugikan kalau ternyata anaknya jahat. Berarti apa? Orang tua akan dirugikan. Atau sebaliknya, anaknya berbakti seperti mungkin Nabi Ibrahim, sementara orang tuanya kafir, bukan berarti derajat Ibrahim diturunkan agar sama dengan orang tua, bukan begitu. Untuk kebaikan memang Allah Maha baik. Untuk masalah kejahatan-kejahatan Allah Maha adil. Tidak sampai Allah itu kemudian merugikan siapa-siapa. Fal ilhaqul madhkur innama huwa fil fadli was sawab. Maka penggabungan yang disebutkan dalam ayat tadi, penyusulan tadi, itu hanyalah di dalam karunia dan pahala. La fil adli wal iqab, bukan dalam masalah keadilan dan hukuman. Wa hadza nau'un min asraril Qur'an. Ini salah satu dari jenis-jenis rahasia Quran. Wa kunuzih, dan perbendaharaannya. Allati yahtasullahu bi fahmiha man sya', yang Allah mengkhususkan pemahamannya untuk orang yang Dia kehendaki. Makanya para a'imah mengatakan apa? Af'alullah da'iratun bainal adli wal fadl. Perbuatan Allah itu beredar di antara karunia dan keadilan, tidak ada kedzaliman sama sekali. Faqad tadammanat hadhil ayah, maka ayat ini mengandungi aqsamal khalaiqi kullihim, jenis-jenis makhluk semuanya, asqiyaihim wa su'adaihim, orang-orang yang celaka dan orang-orang yang berbahagia. As-su'ada'u
as-su'ada'i al-matbu'in, orang yang berbahagia dari kalangan para pemimpin, wal atba, dan juga dari kalangan para pengikut, wal asqiya'il matbu'in wal atba, juga orang-orang yang celaka dari kalangan pemimpin dan dari kalangan para pengikut. Fa'alal aqilin nasihi li nafsih, maka wajib atas orang yang berakal yang memberikan nasihat untuk dirinya sendiri ayyamdur, dia wajib untuk memperhatikan fi ayyil aksamihu, dia masuk ke bagian mana. Lihat, dia ingin jadi orang celaka atau beruntung, orang yang sengsara ataukah berbahagia. Tatkala ada panggilan azan, dia mau meninggalkan dunianya untuk sholat, baru nanti kembali ke dunianya lagi, ataukah lebih mengutamakan dunia di atas akhirat. Itu masalah sholat, juga masalah yang lain-lain. Nah, silakan dia memperhatikan kaki dia ada di mana. Wala yaghtarra bil adah, jangan sampai dia terpedaya dengan tradisi. Wa yakhlut la yakhlut ilal bitalah, tidak terus-menerus kepada kemalasannya. Untuk dunia saja kemalasan merugikan, apalagi untuk masalah akhirat. Fa in kana min qismi sa'id, kalau memang dia termasuk dari jenis orang yang berbahagia, yang beruntung, intaqala ila ma huwa fauqah, hendaknya dia berpindah kepada level yang lebih tinggi lagi, karena su'ada sendiri bertingkat-tingkat. Wa badala juhdah, hendaknya dia mencurahkan kerja kerasnya. Wallahu waliyyu taufiqi wan najah, Allah lah yang mengurusi taufik dan keberhasilan. Wa in kana min qismin syaqi, kalau dia termasuk dari jenis orang yang celaka, intaqala minhu ilal qismis sa'id, hendaknya dia berpindah dari jenis ini ke jenis orang yang berbahagia. Selama masih ada kesempatan, maka jangan disia-siakan. Fi zamanil imkan, di masa yang masih memungkinkan. Kalau sudah datang malakul maut, baru menyesal, rabbirji'un la'ali amalu sholihan fima tarak. Na'udzubillah, sudah tidak ada gunanya kalau macam itu. Qabla ayyakul, sebelum dia mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aduhai seandainya saya mengambil jalan bersama Rasul. Kita baca catatan kaki qala Imam Syaukani rahimahullah, yaqul fi mahalli nasbin alal hal. Tayyib, jadi apa? Ini jumlah haliyah. Wa maqulul qaul huwa ya laitani, ya fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Maqulul qaul ila akhirih. Wal munada mahdhuf ya qaum, ya laitani, ya qaum laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, sabilan ay tariqan, wa huwa tariqul haq, jalan kebenaran. Masyaitu fi, saya berjalan di situ, hatta akhlusa min hadhil umuril mudillah, sehingga saya lepas dan bebas dari perkara-perkara yang menyesatkan ini. Wal murad, yang dimaksudkan jalan ini apa? Ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bih, di dalam ajaran yang beliau datangkan. Selesai dari Fathul Qadir. Kembali ke atas, wal maqsudu bihada, maksud dari pembahasan ini, anna min a'dhamit ta'awun, kembali ke paling depan lagi ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, termasuk saling menolong yang paling besar, 'alal birri wat taqwa, di atas kebajikan dan ketakwaan adalah at-ta'awuna 'ala safaril hijrah, saling menolong untuk melakukan perjalanan hijrah ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasul, bil yadi wal lisani wal qalb, dengan tangan, dengan lidah, dan dengan jantungnya. Wal musa'adati, kalau maktuf ke ta'awun, wal musa'adata wan nasihat, dengan cara saling membantu dan menyampaikan nasihat. Ta'liman wa irsyada, dengan pengajaran dan bimbingan. Wa mawaddah, dan dengan kecintaan. Wa man kana hakadha, orang yang keadaannya seperti ini, ma'a ibadillah, bersama para hamba Allah, fakullu khairin ilaihi asra', maka setiap kebaikan akan lebih cepat menuju kepadanya. Wa aqbalallahu ilaihi biqulubi ibadih, Allah akan menjadikan jantung-jantung para hambanya itu akan berpusat atau menuju kepada orang tadi. Wa fataha ala qalbihi abwabal ilm, Allah akan membukakan kepada jantungnya pintu-pintu ilmu. Wa yasurruhu lil yusra, memudahkan dia kepada jalan kemudahan untuk masuk ke surga. Wa man kana biddid fa biddid, barang siapa kebalikannya, maka hasilnya juga akan berkebalikan. Fa in qulta, kalau Anda bertanya sekarang, qad asyarta ila safarin azimin wa amrin jasim,
Anda telah menunjukkan kepada perjalanan yang besar dan urusan yang agung. Fama zadu hadas safar, maka apa bekal perjalanan ini? Makanya kitabnya dinamakan juga Zadul Musafir, bekal bagi orang yang safar. Wa ma tariquh, apa jalannya? Wa ma markabuh, apa kendaraannya? Qultu, saya menjawab, zaduhu al ilmul maurusu min khatamil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Bekalnya adalah ilmu yang diwariskan dari penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala zadalahu siwa, dia tidak punya bekal selain itu. Karena ini perjalanan maknawi. Kita baca catatan kaki, la yakunul ilmu haqiqiyya illa ayyakuna mabniyan ala dalil. Ilmu itu tidak hakiki kecuali jika dibina di atas dalil. Qala Imam Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah, wal ilmu ma'rifatul huda bidalilih. Ilmu adalah mengenali hidayah dengan dalilnya. Wa idrakul hukmi ala ma huwa alaihi fi nafsil amr. Dan ilmu adalah mengetahui hukum sesuai dengan kenyataannya pada hakikatnya. Laisa illa, tidak ada kecuali itu. Itulah ilmu yang hakiki. Selesai dari Uyunur Rasail. Wala yakunul ilmu syar'iyyu illa bidalilin minal kitabi was sunnah, dan tidak ada ilmu syar'i kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ilmu huwa ma ba'atsallahu bihi rasulah. Ilmu adalah sesuatu yang dengan itulah Allah mengutuskan rasulnya. Wa huwa sultan, dan itulah yang dikatakan kekuatan. Kama qala ta'ala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah tanpa adanya sultan, kekuatan, argumentasi yang Allah berikan pada mereka. Faman takallama fid dini bi ghairi ma ba'atsallahu bihi rasulah, maka barang siapa berbicara di dalam agama ini bukan dengan sesuatu yang dengan itulah Allah mengutuskan rasulnya, karena mutakalliman bi ghairi ilm, berarti dia berbicara tanpa ilmu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kembali ke atas, qal faman lam yahsul hadzat, maka barang siapa tidak mendapatkan bekal ini. Untuk anak-anak, bekal apa tadi? Apa bekal safar tadi? Abdul Fatah, apa bekalnya? Ayo, betul, bekalnya adalah ilmu. Fala yakhruj min baitih, maka hendaknya dia jangan keluar dari rumahnya. Ya, bekal belum cukup, jadi belajar dulu. Berbekal dengan baik. Wala yaqut ma'al khalifin. Kalau tak mau juga ya berarti silakan duduk bersama dengan orang yang tertinggal. Belajar pun tidak mau. Farufaqaul mutakhallif al-batalun. Rekan-rekan orang yang tertinggal tadi, para pemalas, aksaru min an yuhsau. Terlalu banyak untuk dihitung. Iya, yang belajar paling berapa dibandingkan dengan orang-orang yang masuk ke pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah, masjid-masjid Ahlus Sunnah. Jelas yang tidak ikut lebih banyak lagi. Falahu uswatun bihim, orang yang tertinggal memiliki teladan dari orang-orang yang pemalas. Kata Ibnul Qayyim, walan yang fa'ahu hadza ta'assi yaumal hasrati syai'a, dan peneladanan seperti ini tidak berguna untuk dia pada hari penyesalan. Walaupun yang masuk neraka banyak, nggak ada gunanya untuk dia. Baik, kama qala ta'ala wala yanfa'ukumul yauma idz zalamtum annakum fil adzabi mushtarikun, dan tidak akan berguna untuk kalian pada hari ini tatkala kalian telah menganiaya, berbuat zalim. Apa yang tidak berguna? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya anna dan setelahnya, yaitu ishtirakukum fil adzab, kebersamaan, perserikatan kalian di dalam siksaan. Kita baca catatan kaki, qala Imam Syaukani rahimahullah, wala yanfa'akumul yauma hadza hikayatun lima sayuqalu lahum yaumal qiyamah. Ini adalah ungkapan atau penceritaan dari apa yang akan dikatakan pada mereka nanti pada hari kiamat. Idz zalamtum li ajli zulmikum, disebabkan karena kezaliman kalian, anfusakum fid dunya, terhadap diri kalian di dunia. Wakil, dan ada yang mengatakan inna it badalun minal yaum. Intinya apa? Kembali ke dzaraf, enggak masalah. Li'annahu tabayyana fi dzalikal yaumi annahum dzalamu anfusahum. Jelas bagi mereka bahwasanya pada hari itu mereka menganiaya diri mereka sendiri fit dunya, tatkala mereka di dunia.
Sekarang di dunia tidak merasa merugikan diri sendiri, di akhirat baru sadar. Wakil ada yang mengatakan, oh salah tadi ya. Anak lari kemana tadi? Baik. Berarti qara al jumhur. Ini baru betul. Jumhur menyatakan, membaca annakum fil azabi mustarikun bi fathi anna. Ini dalam qiraah kita ya, ma'ruf. Ala annaha wa ma ba'daha fi mahalli raf'in alal fa'iliyah. Ya fi ta'bilil masdar sebagai fa'il dari yang fa'akum. Ai la yang fa'akumul yauma ishtirakukum fil adzab. Qala al mufassirun la yukhaffafu anhum bisababil ishtiraki syai'un minal adzab. Tidak diringankan siksaan tadi sedikit pun disebabkan karena mereka berserikat di dalam hukuman, walaupun sama-sama saling membantu di neraka, enggak ada gunanya. Siksaan tidak akan terasa ringan. Li'anna likulli ahadin minal kufari wasyayatin al-hadzal awfara min, karena masing-masing dari orang-orang kafir dan para setan akan mendapatkan bagian paling banyak dari siksaan. Wakil ada yang mengatakan inna halit taklil, berarti apa? Innakum, tidak akan berguna bagi kalian tatkala kalian menganiaya. Sesungguhnya kalian di dalam siksaan akan saling bersekutu. Jadi innakum pakai apa? Harfut taklil. Menurut qiraah sebagiannya. Li taklil li nafyin nafa. Alasan yang meniadakan manfaat. Li anna haqqakum antastariku antum wa qurana ukum fil adab. Karena hak kalian adalah kalian berserikat, kalian dengan rekan-rekan kalian berserikat di dalam azab, maka tidak berguna untuk kalian. Kama kuntum mustarikina fi sababihi fid dunya, sebagaimana dulu di dunia kalian berserikat di dalam sebab-sebab azab, ya saling membantu dalam kebatilan. Selesai dari Fathul Qadir. Masuk ke halaman 109, kata Imam Ibnul Qayyim, faqata Allahu subhanahu intifa'ahum bita'asi ba'dihim bi ba'd. Maka Allah Subhanahu memutuskan, memotong pemanfaatan mereka dengan peneladanan mereka satu sama lain fil azab, di dalam siksaan. Ya di akhirat nggak ada gunanya. Di dunia mungkin kita sengsara, tapi lihat temannya sengsara jadi terasa agak ringan sedikit. Oh ada teman. Tapi di dalam neraka tidak ada gunanya itu semua. Fa inna masaibat dunia, karena musibah dunia idza ammat sarat musallah. Jika dia menyeluruh, dia akan menjadi suatu hiburan. Tatkala kita merasa kita tidak bersendirian di dalam apa musibah tadi. Wa ta'assa ba'dul musabina bi ba'd. Sebagian orang yang tertimpa musibah akan terhibur dengan sebagian yang lain. Kama qalatil khansa, sebagaimana kata si penyair Khansa, walaula kasratul baqina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Kalau bukan karena banyaknya orang yang menangis di sekelilingku disebabkan karena saudara-saudara mereka, pastilah aku telah membunuh diriku. Wa ma yabquna mithla akhi walakin usallin nafsa anhu bita'assi. Tidak ada orang yang menangis seperti saudaraku, tetapi aku menghibur diriku dengan dari musibah saudaraku tadi dengan meneladani orang yang lain. Fahadar ruhul hasilu minat ta'asi. Rauh yaitu apa? Ketentraman. Ketentraman yang dihasilkan dari peneladanan satu sama lain. Ma'dumun bainal mustarikina fil adzabi yaumal qiyamah. Dia itu ditiadakan di antara orang-orang yang berserikat di dalam azab pada hari kiamat. Selesai dari apa pembahasan yang itu. Masalah bekalnya apa? Sekarang amma tariquh, jalannya bagaimana? Fahuwa badlul juhud, yaitu mencurahkan kerja keras, wastifraghul wusa', dan menghabiskan kemampuan. Ya, ada kesungguhan, ada kerja keras, ada usaha. Fala yunalu bil muna, maka jalan ini tidak akan diraih dengan angan-angan. Wala yudraka bil huwaina, dan tidak akan dicapai dengan kemalasan. Huwaina yaitu berlambat-lambat, bermalas-malasan. Wa innama huwa kamakil, keadaannya seperti yang dikatakan, fahud ghamaratil mauti wasmu ilal ula likai tudrika la izzar rafi'ad daima. Maka ceburilah ghamaratil maut. Apa itu? Kepungan-kepungan kematian. Ghamar yaitu sesuatu yang meliputi.
Dan meninggilah usmu, yaitu meninggi kepada ketinggian. Terus cari apa? Derajat yang tinggi, agar engkau mendapatkan kemuliaan yang tinggi dan kekal. Fala khaira fi nafsin takhafu minar rada wala himmatin tasbu ila laumil laimi. Maka tidak ada kebaikan pada jiwa yang takut kepada kerendahan, takut diejek orang, takut dihinakan. Kalau engkau ngaji masa depanmu macam mana? Masa depan di tangan Allah Ta'ala. Baik. Di Malaysia tatkala krisis ekonomi kemarin-kemarin, hatta pilot pun banyak yang apa itu dipecat, akhirnya jualan nasi di tepi jalan. Demikian pula para dokter, profesor, banyak sekali yang jualan nasi. Ternyata malah dapat rezeki juga. Baik, berapa banyak orang yang keluaran university tapi kerjanya ternyata tidak sesuai dengan belajarnya dia selama ini. Rezeki tidak dijamin dengan sekolah, oleh sekolah dia. Baik, tapi apa? Mendekatlah ke pemberi rezeki. Baik. Tidak ada kebaikan pada cita-cita yang condong kepada celaan si pencela. Tasbu aitamilu, condong. Wala sabila ila rukubi hadzal dhahr. Kata Ibnul Qayyim, tidak ada jalan untuk menaiki tunggangan ini, dhahr yaitu tunggangan, illa bi amroin, kecuali dengan dua perkara. Ahaduhuma alla yasbuwa fil haqqi ila laumil laim. Di dalam kebenaran dia jangan condong kepada celaan orang yang mencela. Ya, kalau kita terlalu pemalu dalam kebenaran, kita tidak akan berani maju nanti. Hatta dalam kehidupan sehari-hari. Fa innal lauma yusibul faris. Karena terkadang celaan akan menimpa seorang penunggang kuda, fayasra'uhu an farasih, lalu menjatuhkan dia dari kudanya. Ya karena pemalu, dicela, diburuk-burukkan, akhirnya enggak ada kemajuan. Wa yaj'aluhu shari'an fil ard, menjadikan dia bergelimpang. Apa itu? Bergelimpangan di bumi. Ya, tergeletak di bumi. Kita baca catatan kaki tentang masalah jangan terpengaruh dengan celaan orang yang mencela. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, yaitu agama Islam, agama iman, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang sifatnya sebagai berikut. Pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin, yaitu bersikap lemah lembut kepada kaum mukminin. Ini hukum asal. Aizzatin 'alal kafirin. Yang ketiga adalah bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ini hukum asalnya. Tapi kalau sudah bayar jizyah atau dia sudah ada hudnah, ya jangan kita jumpa orang kafir di jalan kita tendang buntutnya, ya jangan. Nanti polisi yang datang ke rumah kita. Yujahiduna fi sabilillah. Sifat yang keempat, mereka berjihad di jalan Allah. Yang kelima, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian tadi adalah karunia Allah yang Dia berikan pada orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Baik. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Abdul Walid fi bai'atih, dalam bai'at beliau, wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. Kami membaiat Nabi untuk mengucapkan yang benar dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim. Tapi adaannya, la nakhafa fillahi laumata laim. Kami tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Hadis muttafaqun alaih. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu an. Nah, anak-anak Abu Dzar siapa namanya ya? Siapa yang ingat dari anak-anak Abu Dzar siapa namanya? Ada yang ingat enggak? Yang tadi pegang peci ya. Abu Dzar siapa namanya? Lupa. Abdul Fattah coba ya. Oh bukan. Enggak apa, daeng-daeng aja. Ayo tamam, Jundub bin Junadah Al-Ghifari tamam. Baik. Fi awamirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perintah-perintah Nabi pada beliau, wa amaroni an aqula bil haqqi wa in kana murra. Nabi memerintahkan pada saya untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Wa amaroni alla akhafa fillahi laumata laim, dan memerintahkan pada saya untuk tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, dan ini sahih. Baik, masuk ke halaman 110.
Wasani, perkara kedua untuk menaiki kendaraan, antahuna alaihi nafsuhu fillah, jiwanya itu hina di dalam dirinya di jalan Allah, yaitu jangan terlalu meninggikan diri, merasa oh saya sudah terlalu hebat kalau harus, sudah terlalu tinggi derajat saya kalau harus ngaji di pondok lagi dengan anak-anak kecil. Tak apa, jiwa kita rendahkan di jalan Allah, nggak apa-apa. Banyak, hatta di Yaman pun banyak, di pondok-pondok di Indonesia pun banyak bapak-bapak tua yang baru ngaji dengan anak-anak kecil, nggak masalah. Masing-masing berlomba-lomba mencari surga. Tidak ada istilah dah tua, dah gigi hilang mau ngaji juga kah Pak? Ngaji tajwid kah? Nggak apa-apa, ilmu. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, insya Allah kebaikan itu. Makanya gigi palsu, ada cara lain. Tayyib. Fayuqaddamu hina idzin fayaqdumu fayaqduma hina idzin wala yakhafal ahwal. Maka ketika itu dia maju ke depan dan tidak takut kepada kengerian-kengerian. Enggak apa-apa ditahdir, walaupun kita padahal kita ikut dalil, ditahdir enggak apa-apa. Tahdir tidak menjadikan kita pasti diusir dari surga. Takut apa? Nah, ini menyebabkan orang jadi berani atau tidak takut untuk dipukuli orang ketika mengucapkan kebenaran. Tidak mengapa, itu Allah yang menolong, misalkan seperti itu. Intinya jiwa kita murah saja untuk Allah, kita jual untuk Allah Ta'ala, jangan jual mahal pada Allah. Famata khafatin nafsu ta'akharat, kapan saja jiwa itu takut maka dia akan mundur. Wa ahjamat, dan menahan diri. Wa akhladat ilal ard, dan akan condong ke bumi. Akhirnya yang lain naik ke surga, dia malah tertinggal. Alhamdulillah. Kita baca catatan kaki, qadishtarallahu minnal qalilal faniya bil kasiril baqi. Allah telah membeli dari kita sesuatu yang kecil, qalil yang sedikit dan akan rusak, dengan memberikan yang banyak dan kekal. Wa huwal bai'ul faizur rabih, itu adalah perniagaan yang menguntungkan, yang mendatangkan kejayaan. Fil kutubil munazzalatil mu'azzamah, di dalam kitab-kitab yang diturunkan dan diagungkan. Qala Allah Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin diri-diri mereka dan harta benda mereka, dengan balasan mereka akan mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, kemudian mereka membunuh ataupun dannya ini litanwi, ataupun mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an, dalam keadaan itu adalah janji yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, sebagai janji yang pasti di dalam Taurat, Injil dan Quran, 3 kitab yang paling agung. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menunaikan janjinya daripada Allah? Fastabsyiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka bergembiralah kalian dengan perniagaan kalian yang kalian lakukan dengan Allah. Wa dzalika huwal fauzul azim, dan yang demikian tadi adalah kemenangan yang besar. Wa qala subhanahu wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad, dan ada dari manusia yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah, dan Allah Maha berbelas kasihan kepada para hamba. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai umat manusia, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, malah mungkin menjual diri pada setan keseluruhan atau sebagian. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas untuk kalian, jelas permusuhannya walaupun tidak jelas fisikalnya. Wa qala jalla dzikruh, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum, wahai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kalian apabila dikatakan pada kalian berangkatlah di jalan Allah, ternyata kalian merasa berat menuju ke bumi, yaitu berlambat-lambat untuk menuju ke bumi, yaitu lebih suka untuk condong ke bumi. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia dari akhirat? Fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil, maka tidak ada kesenangan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit saja. Kita tambah sedikit halaman 111 ini, tambah sedikit aja ini, beberapa baris. Wala yatimmu lahu hadanil amron,
Dan dua perkara ini tidak akan lengkap untuk dia illa bisabar. Ya, kuncinya adalah kesabaran. Faman sabara qalilan saratil kal ahwalu rihan rahaan fi haqqih. Barang siapa bersabar sedikit saja, maka jadilah kengerian-kengerian tadi angin yang lapang, angin yang longgar, yang ringan untuk dia. Tahmiluhu bi nafsiha ila matlubih. Angin tadi akan membawa dirinya menuju ke tempat tujuannya. Iya, dari apa? Mihnah jadi minhah, dari ujian menjadi pemberian. Fa bainama huwa yakhafu minha, tatkala dia sedang takut dari kengerian-kengerian tadi, itsarat a'dhama a'wani, tahu-tahu kengerian tadi berubah menjadi penolong dia yang paling besar. Wa khadamih, menjadi pembantu dia yang paling besar. Semakin diuji malah semakin apa? Malah semakin cemerlang. Semakin dibakar api itu, emas itu malah semakin murni dan bersinar, dan seterusnya. Wa hadza amrun la ya'rifuhu illa man dakhala fih. Ini perkara yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang masuk ke dalamnya. Ya, tidak sama antara orang yang berpengalaman dengan orang yang sekedar mendengar atau membaca. Baik. Kelanjutannya setelah asar insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.